Indonesia adalah negara terkaya nomor 16 di dunia. Karena itu kita ada di negara G20 atau negara 20 terkaya berdasarkan PDB negara. Nomor 1 Amerika sekitar 24 triliun dolar, nomor 2 Tiongkok dengan 18 triliun dolar, Indonesia nomor 16 dengan 1,2 triliun dolar atau sekitar 17.000 billion dolar. Untuk pembangunan, paling enak Indonesia dibandingkan dengan India yang ekonominya nomor 5 terbesar di dunia dengan nilai 3,8 billion dolar atau 3 kali India lebih kaya dari Indonesia. Kenapa paling enak lagi membandingkannya India dengan Indonesia? Karena Pak Jokowi dan Narendra Modi sama-sama berkuasa dari tahun 2014. Jadi kalau mengukur pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan bernegara, maka kita ukur dari yang sepadan. India tumbuh 65% dalam 9 tahun. Indonesia hanya tumbuh 36% dalam 9 tahun. Indonesia impor berasnya meningkat. India tidak impor beras lagi, malah produksinya naik 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Bahkan India sekarang menjadi negara terbesar pengekspor beras ke seluruh dunia. Demikian juga gula dan banyak komoditi lainnya. India menjadi tidak impor malah ekspor. Indonesia, wes kalian tahu semua dah. Yang menarik lain adalah kemarin India menarget di tahun 2030 GDP negaranya menjadi 7 triliun dolar atau ditarget naik 100% dalam 6 tahun ke depan. Kalau urusan meningkatkan kekayaan, maka Indonesia adalah negara yang contoh terbalik. Bernegaranya kuat di spending atau kuat di buang-buang uang. Dalam janji kampanye ada yang mau gratiskan ini itu, ibu hamil digaji, anak stunting dikasih makan siang, bantuan sosial bansos ada yang usul bakal dimodif lebih keren lagi. Apapun itu, sahabat tahu bahwa itu adalah uang kalian yang dibagi-bagi, uang pajak kalian. Sesungguhnya semua orang bisa jadi pejabat kalau hanya bagi-bagi. Gak pernah mereka mikir bagaimana supaya rakyat sejahtera tanpa subsidi, tanpa bansos. Mereka itu pejabat yang gak pernah bikin uang, taunya cuman buang-buang uang. Itu yang ngeselin. Mau itu capres 1, 2, 3, semua janji buang-buang uang. Ini yang harus diubah nih. Netral itu sekali lagi bukan karena calonnya, tapi males sama fansnya, sama followersnya, sama pemilih yang sangat emosional yang menitipkan mimpi mereka pada pejabat tersebut. Sobat, impian yang kalian punya itu kalian yang harus mencapainya. Kerjakan sendiri, bukan lewat orang lain. Sudahlah, stop percaya sama produk politikus, sama ketua partai, sama orang partai. Stop percaya mereka. Kita kembali ke India saja deh. Biar kita belajar. Biar yang jabat pada belajar bernegara. Di mana pada tahun 2030 India akan mencapai target 7 triliun dolar dan dalam 3 tahun ke depan akan mencapai 5 triliun dolar. Sebuah usaha yang ambisius yang kita belum pernah dengar di Indonesia pejabatnya mengatakan hal tersebut. Kalau sekarang 1,2 triliun, maka 3 tahun ke depan GDP Indonesia jadi 3 triliun. Inilah programnya misalnya. Mane, kagak ada. Ambisi India 3 tahun dari sekarang akan menjadi negara terkaya nomor 3 di dunia. Itu grand design India untuk mempunyai program yang ambisius yang akan menyusul kekayaan Jerman yang saat ini menjadi negara nomor 3 terkaya di dunia dan Jepang negara nomor 4 terkaya. Dalam 3 tahun India akan menyusul menjadi negara nomor 3 terkaya di dunia. Kemudian di tahun 2030 akan menambah kekayaannya 2 triliun dolar lagi agar mencapai 7 triliun dolar GDP India di tahun 2030. Sangat ambisius bukan? Ambisius dan pede adalah sebuah hal yang bagus. Pertanyaannya, apakah realistik? Mengapa kita pertanyakan apakah realistik? Karena harus terus-menerus bertumbuh ekonominya minimum 7% per tahun sejak sekarang. Apakah target itu bisa? Kemungkinan besar bisa, karena dalam 9 tahun Modi menjabat pertumbuhannya pernah di atas 8,7% per tahunnya. Jadi sangat mungkin India ke depan akan mendapatkan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun. Bersama dengan rencana ambisius tersebut, India pasti akan mendapatkan tantangan dan pemerintah India sudah mengantisipasinya. Mereka mengatakan bahwa ada 3 tren besar di tahun hadapan yang mereka harus atasi. Tren tersebut bisa membentuk masa depan India. Yang pertama adalah deglobalisasi, yang artinya supply chain produksi tadinya ada di banyak negara yang terkoneksi dengan sistem distribusi, maka ke depan deglobalisasi adalah setiap negara memenuhi kebutuhannya sendiri. Deglobalisasi adalah antitesa globalisasi, artinya dunia akan less interaktif antar negaranya. Semua negara mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Untuk itu, setiap negara harus melakukan 2 hal pada produk dalam negeri, yaitu low cost dan high quality.
untuk demand atau permintaan, mereka tidak takut. India punya 1,4 miliar manusia yang akan menelannya. Demikian juga Indonesia ada 280 juta rakyat yang cukup besar kalau dikelola sebagai domestic consumption. Berikutnya adalah AI atau Artificial Intelligence yang menjadi tren sangat cepat, bahkan Google sudah merasakan ketika penggunanya mulai bergerak turun. Tahun kemarin 5% turun, diduga tahun ini turun lagi 10% karena pindah ke AI. Bidang jasa atau service akan termakan banyak tenaga kerjanya, alias banyak unemployment. Sementara India 60% sektor ekonominya adalah jasa, manufakturnya 20%-an. GDP India 60% adalah dari jasa atau service, dan IT India menguasai 10% pasar dunia. Namun tenaga kerja akan banyak berkurang kebutuhannya dalam pasar jasa. Ini harus segera diselesaikan. Sektor manufaktur adalah penolongnya SDM India untuk bekerja di tahun-tahun ke depan. Tren yang terakhir adalah transisi energi dari ketergantungan fosil oil atau minyak dan gas bumi juga batu bara ke energi terbarukan berbasis air, matahari, angin. India yang impor batu bara dan impor BBM untuk energi berusaha mengurangi ketergantungan tersebut hingga tinggal 30% di tahun 2030. Adalah proyek ambisius sesungguhnya karena beralih ke tenaga matahari, air, angin, dan nuklir. Kalau sudah seperti ini, paslon mana yang mampu? Sudah 5 debat, ratusan kampanye, ketiganya belum menunjukkan ke arah GDP Indonesia naik 2 kali lipat. Pada paham nggak ya? Atau pada peduli nggak ya? Oke, ya kita yang sabar aja deh. Kita ingatkan para capres dan para pemilihnya, mudah-mudahan mereka masih bisa dinasehati. Walaupun berkali-kali sudah diingatkan, emang paling susah mengingatkan 3 kelompok manusia itu. Pertama, orang narsistik. Kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Yang ketiga adalah para pendukung capres. Wis, kita tapi nggak nyerah. Kita coba ingatkan terus lewat narasi ini. Peace.